Sabar itu, teman-teman sekalian, bukan pada saat terjadi sesuatu yang kita tidak sukai, kemudian kita elus dada dan duduk manis. Misalnya ada orang sakit, sabar ya, suruh duduk aja. Atau kita mengatakan, sudah saya sabar saja. Karena saya belum dapat kerjaan misalnya. Dia duduk aja, nganggur. Itu keliru. Penempatan sabarnya salah. Tapi sabar itu adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh misalnya, kita tidur malam hari sehat-sehat saja. Begitu bangun pagi hari, kita flu. Di sini ujian sedang datang. Sabar. Gimana sabarnya? Terima dulu. Oh, Allah sedang menguji saya. Lalu ikhtiar. Minum obat, minum teh hangat. Nah, itu namanya sabar. Dan juga menahan lisan dari keluh kesah. Karena kalau orang berkeluh kesah tentang ujian datang kepadanya, semua orang diberitahukan, maka seperti dia sedang mengeluhkan Tuhannya yang sedang menguji dia. Dan ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Makanya dalam Islam masalah sabar itu betul-betul ditekankan definisinya. Ya. Ibrahim Al-Khawwas, ya, rahimahullah mengatakan, hakikat sabar adalah teguh di atas kitab, Alkitab dan Sunnah. Maksudnya mengikuti panduan Al-Quran dan Sunnah, wahyu. Bagaimana panduannya? Kayak tadi saya katakan. Semua orang akan diuji. Mustahil ada orang tidak diuji. Cuma memang ujian ini terbagi dua. Ada yang ujian memang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji iman seorang hamba, sehingga ini bisa membersihkan dosanya dan juga mengangkat derajatnya di surga. Ada derajat di surga, teman-teman sekalian, tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian dan sabar. Mungkin tidak bisa dengan 100 tahun sholat, 100 tahun puasa, tapi dengan 10 tahun sakit, bisa dia sampai derajat itu. Makanya ada hamba yang rutin berobat terus selama 10 tahun, karena itu untuk derajatnya di surga. Dan kalau dia tahu ternyata untuk itu, dia akan bisa menerima dengan luar biasa. Karena ada dalam hadis Bukhari, seorang wanita berkulit hitam, disebut dalam hadis begitu, dia datang kepada baginda Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya saya kena penyakit epilepsi, ayan. Tolong doakan agar Allah sembuhkan saya. Apa jawaban Nabi SAW? Kalau kau mau, saya bisa doakan. Sedetik ini saya doakan sembuh. Langsung seketika, karena mujizat. Tapi kalau kamu bersabar, maksudnya terima dulu ini sebagai ujian dari Allah, sambil kamu ikhtiar. Tetap berobat, ya. Maka bagimu surga. Maka kata wanita tersebut, kalau gitu saya sabar ya Rasulullah. Karena dia punya keimanan, langsung dia terima itu. Tapi ya Rasulullah, kalau begitu, minimal saya kalau sedang kambuh, sering tersingkap aurat saya. Doakan agar jangan aurat saya tersingkap. Maka Nabi SAW pun mendoakan dia.